Nah, jadi apa yang harus kita analisis terhadap suatu terbang steady state atau terbang trim atau terbang stasioner suatu pesawat udara? Pengertian ini secara mudah bisa ditangkap apabila kita melihat suatu kondisi terbang steady state yang paling sederhana dulu, yaitu suatu kasus khusus dari terbang steady state symmetric flight. Kalau diperhatikan, di sini kita tambahkan satu istilah lagi, level. Kalau tadi cuma steady state symmetric flight, di sini kita kasus khusus. Steady state symmetric level flight adalah suatu kondisi di mana semua sumbu pesawat udara, baik itu sumbu benda, sumbu angin, maupun sumbu horizon lokal, berimpit satu sama lain. Jadi pesawat benar-benar lurus. Ini adalah X angin, di mana kecepatan mengarah ke situ, yang berimpit dengan X benda, dan berimpit juga dengan horizon lokal. Kita sebut ini dengan steady state symmetric level flight. Kita punya kecepatan translasi yang konstan, tidak ada kecepatan rotasi, dan pesawat terbang level, yakni terbang dengan ketinggian yang tetap. Dan berarti rho atau density udara juga tetap. Ini adalah kondisi yang sangat mudah dihitung dan akan menjadi basis dari pengertian kalian mengenai steady state flight. Pada kondisi ini, gaya yang bekerja mudah dihitung karena saling tegak lurus satu sama lain. Ada gaya berat yang mengarah tegak lurus sumbu X horizon lokal. Ada gaya lift yang mengarah juga tegak lurus tetapi ke atas dari sumbu horizon lokal, yang berarti tegak lurus dengan sumbu benda dan tegak lurus juga dengan sumbu X angin karena semua sumbu berimpit. Lalu ada gaya thrust yang mengarah ke tadinya sumbu benda, tetapi di kondisi ini juga mengarah lurus di X angin dan X horizon lokal. Lalu ada gaya drag aerodinamika yang harusnya sejajar dengan sumbu angin, tapi dalam kondisi ini drag juga sejajar dengan sumbu horizon lokal dan sumbu benda. Kita dapat kondisi ini. Jangan lupa kita punya momen. Ada momen thrust karena titik thrust tidak bekerja pada siji. Lalu ada momen aerodinamika karena aerodinamika center dari pesawat udara, atau lebih tepatnya center of pressure dari pesawat udara tidak berada pada siji. Sehingga kita punya momen aerodinamika dan momen thrust. Tidak ada momen weight, tidak ada momen karena gravitasi, karena ini sudah bekerja di center of gravity, centroid, tempat kita analisis dinamika. Nah, untuk mencapai kondisi ini, maka untuk mencapai kondisi steady state symmetric level flight, maka semua resultan gaya dan semua resultan momen harus sama dengan 0. Atau secara sederhana kita bisa tulis seperti ini. Weight dikurangi L karena lift ini melawan weight dalam satu garis lurus, ini harus sama dengan 0. Thrust yang ke depan dikurangi drag yang ke belakang harus sama dengan 0. Dan momen-momennya juga harus sama dengan 0. Ini harus bisa tercapai apabila kita ingin mencapai suatu terbang, sekali lagi, steady state symmetric level flight. Tapi ingat, kita punya gaya-gaya aerodinamika di sini. Gaya dan momen aerodinamika di sini, lift, drag, dan momen. Di mana lift, drag, dan momen aerodinamika ini sangat bergantung pada kualitas udara, alias setengah rho V kuadrat, alias tekanan dinamik udara, dan sangat bergantung pada ukuran pesawat udara, yaitu S atau surface area tersebut. L, D, dan M bergantung pada dua ini. Kita sudah tahu, kita bisa merubah L ini menjadi, atau lift itu sama dengan setengah rho V kuadrat S dikalikan CL. Kita bisa mengubah drag menjadi setengah rho V kuadrat S kalikan CD. Dan kita bisa merubah momen menjadi setengah rho V kuadrat S C kalikan CM.
atau seperti ini. Ini tadi lift, W kurangi lift atau W kurangi setengah rho V kuadrat SCL, thrust kurangi drag atau thrust kurangi setengah rho V kuadrat SCD, dan momen thrust dikurangi momen aerodinamika atau momen thrust kurangi setengah rho V kuadrat SC CM. Ini harus sama dengan 0. Di bab 4 kita tahu juga, buka lagi presentasi bab 4, bahwa thrust dan momen thrust biasanya kita nyatakan juga dengan setengah rho V kuadrat S untuk mencocokkan dengan aerodinamika. Sehingga kita bisa mendapat formula seperti ini. Ini penurunan biasa, saya rasa kalian sudah bisa semua menurunkan seperti ini. Thrust dan momen thrust bisa diekspresikan berdasarkan parameter setengah rho V kuadrat dan S. Weight atau berat pada umumnya tetap dibiarkan weight saja. Di sini kita sudah punya parameter-parameter yang sama, sehingga kita bisa kelompokkan CT dan CD, lalu kelompokkan CT dan CM menjadi seperti ini. Oke, saya rasa tidak ada kesulitan di sini. Nah, jadi kita punya suatu formula. Untuk mencapai suatu steady state symmetric level flight, kita harus memenuhi kondisi ini. Ini masih bisa disederhanakan kembali, yaitu dengan kita punya setengah rho V kuadrat S di sini bisa dicoret, setengah rho V kuadrat SC di sini juga bisa dicoret, sehingga kita dapat formula seperti ini. Kondisi steady state symmetric level flight harus memenuhi ketiga ini secara simultan. Apa artinya secara simultan? Artinya kita selalu harus punya 3 parameter yang bebas atau yang depend atau yang bergantung pada yang lain. Kita tidak bisa menentukan hanya 1 parameter di sini di mana yang lainnya ditentukan. Maksudnya apa? Akan lebih jelas pada slide berikutnya. Nah, misalnya kita punya data suatu pesawat udara, atau mungkin Anda membuat suatu pesawat udara dengan data-data seperti ini. Kita punya suatu pesawat yang kita inginkan untuk terbang di kecepatan 230 meter per second secara konstan, karena ini adalah terbang stasioner, di ketinggian 1000 meter, alias rho-nya dengan model atmosfer ISA adalah 0,6 kg per meter kubik. Kita tahu pesawat kita beratnya 50.000 kg atau secara berat adalah 490.500 Newton. Luas platform sayap adalah 90 meter persegi. Mean aerodynamic chord 4 meter. Jarak lengan momen dari thrust-nya adalah 0,2 meter. Dan karena kita sudah belajar tentang gaya-gaya aerodinamika, menurut Tatcom atau wind tunnel, kita dapatkan CL sama dengan 0,31, CD koefisien drag 0,021, dan CM koefisien moment pitch adalah negatif 0,084. Tentu saja ini semua di kondisi level flight. Alias ini adalah kondisi di mana saat alpha sama dengan 0, karena kita sedang bicara steady state symmetric level flight. Nah, ini semua data-data biasanya sudah kita dapatkan. Pertanyaannya sekarang, kalau kita lihat di formula yang kita dapatkan tadi, semua data ini, semua parameter yang ada di sini sudah ada di data-data kita, kecuali CT. Jadi ini bisa dibilang suatu pertanyaan. Kita mempunyai suatu pertanyaan di sini. Untuk pesawat yang kita punya ini, yang ingin kita terbangkan di kecepatan sekian dan ketinggian sekian, berapa thrust yang harus saya berikan, atau berapakah CT-nya, untuk mencapai steady state symmetric level flight? Kalau itu pertanyaannya, ya semua ini harus kita masukkan ke dalam sini. CD 0,021, CL 0,31, V kuadrat adalah 230 kuadrat,
S adalah 90, dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini. Kita ingin mencapai CT. Kita ingin mencari CT untuk mencapai Steady State Symmetric Level Flight. Masukkan semua data. Seperti ini. Sederhanakan. Kita dapat hasil akhir seperti ini. Perhatikan hasil akhir ini. Ini adalah hasil akhir yang tidak mungkin. Karena kita dapat 47.727 sama dengan 0. Yang jelas tidak mungkin. Kita juga dapat CT sama dengan CT kurangi 0,021 sama dengan 0. Alias dari persamaan ini, untuk mencapai Steady State Symmetric Level Flight, CT harus sama dengan 0,021. Tetapi, positif 0,021, jika kita masukkan ke dalam sini, jelas tidak akan menghasilkan 0. CT positif di sini, dimasukkan ke sini, tidak akan menjadi 0. Apa yang terjadi di sini? Ketiga persamaan ini tidak bisa dicapai secara simultan. Kenapa? Karena kita tahu, kita punya 3 persamaan, tetapi variabel yang dependent atau variabel yang bergantung pada variabel lain cuma satu, yaitu CT. Paham? Di sini kita dapatkan suatu pengertian bahwa tidak sembarangan kita bisa memasukkan data-data kita untuk menentukan satu buah variabel. Mungkin bisa memenuhi satu persamaan, tetapi apakah bisa memenuhi persamaan lain? Padahal untuk Steady State Symmetric Level Flight, ketiganya harus bisa dipenuhi secara simultan. Nah, mungkin kita bisa menuliskan suatu permasalahan lain agar kita bisa memecahkan persamaan ini secara simultan. Misalnya, contoh lain adalah kita masih punya 3 persamaan ini, CT min CT sama dengan 0, W kurangi setengah rho V kuadrat SCL sama dengan 0, dan CT DT per C min CM sama dengan 0. Tapi sekarang kita punya data yang berbeda. Kita tentukan bahwa pesawat kita harus terbang di 230 meter per second dengan luas sekian, min aerodinamika sekian, DT sekian, CL sekian, CT sekian, dan CM sekian. Oke. Lalu persamaan ini harus diselesaikan sekaligus. Tapi berbeda dengan tadi, yang kita hanya tidak tahu CT-nya, di sini kita tidak tahu CT, rho, dan W. Alias kita ingin menentukan bagaimana sih pesawat dengan CLCD-CM sekian, MAC, S, dan DT sekian, terbang di 230, kira-kira untuk terbang Steady State Symmetric Level Flight, thrust-nya harus saya pasang berapa, terbang di ketinggian berapa, dan beratnya berapa. Jadi ini ada 3 yang tidak diketahui. Masukkan semua data ke dalam sini. Kita dapat seperti ini. Lalu disederhanakan, kita dapat seperti ini. Di sini terlihat kembali bahwa persamaan ini tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena ada satu persamaan yang tidak independen. Ya, di sini cuma ada satu variabel, sedangkan 2 lainnya ada di sini, di mana variabel CT tidak tertera atau tidak mempengaruhi. Sekali lagi, persamaan ini tidak bisa dipenuhi secara simultan apabila kita punya kasus seperti ini. Nah, dari sini kita bisa sedikit memikirkan bahwa trim itu tidak sembarangan menghitungnya. Contoh ketiga mungkin bisa membuat kita menyelesaikan persamaan ini secara simultan. Yaitu apabila kita punya data seperti ini, berat diketahui, luas sayap diketahui, C diketahui, main aerodynamic core diketahui, dan lengan momen diketahui, tetapi CLCD CM-nya tidak. Loh Pak, kalau pesawat sudah kita
sudah jadi ingin kita terbangkan, ingin kita analisis, bukannya biasanya CL, CD, CM-nya diketahui? Betul. Tetapi di dalam CL, CD, CM itu ada banyak variabel lain sebagaimana kalian ingat di bab 4. Ya kan? Kita bisa tulis bahwa CD adalah CD0 plus CD alpha alpha plus CD delta E plus seterusnya, terserah kalian. Koefisien lift adalah CL0 plus CL alpha alpha plus CL delta E plus seterusnya. Dan CM adalah CM0 plus CM alpha alpha plus CM delta E. Dengan kata lain, kita punya variabel lain di dalam CD CL CM-nya. Tentu saja karena kita masih membicarakan masalah steady state symmetric level flight, alpha di sini tidak ada. Kalau alpha di sini tidak ada, maka CD ini adalah CD0 plus CD delta E. Kita abaikan dulu yang seterusnya. CL di sini adalah CL0 plus CL delta E. CM di sini adalah CM0 plus CM delta E. Ingat, delta E adalah defleksi elevator. Alias, dengan formula ini, kita jadi bisa menentukan CD CLCM yang berbeda dengan memaksa CD CLCM-nya sesuai atau memenuhi ketiga ini dengan menggerakkan elevator. Dan ini adalah hal yang biasa dilakukan dalam suatu penerbangan. Oke. Karena pilot akan mengendalikan elevator di sini. Nah, kita punya CD, CL, dan CM. CD adalah CD0 plus CD delta E. CL adalah CL0 plus CL delta E. Dan CM adalah CM0 plus CM delta E. Di sini CM0 minus CM delta E, dan di sini adalah setengah rho V kuadrat yang kita bisa pindahkan ke bawah W di sini. Kita bagi semuanya dengan setengah rho V kuadrat S. Maka kita dapat seperti ini. Dengan CL1 adalah W atau weight dibagi setengah rho V kuadrat S. Nah, dengan demikian, kita mendapatkan 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak kita ketahui. Yang pertama adalah delta E, yang muncul karena kita membagi CD menjadi CD0 plus CD delta E dan seterusnya untuk CL dan CM. Lalu kita punya CT karena thrust tidak diketahui. Dan kita coba buat weight yang tidak diketahui juga, yaitu CL1. Tetapi sebetulnya CL1 adalah weight dibagi setengah rho V kuadrat S. Variabel manapun dari sini bisa saja tidak diketahui awalnya. Tetapi untuk membentuk suatu atau membentuk 3 sistem persamaan linear, kita rangkum ini semua dalam CL1. Kita tentukan CL1-nya harus berapa. Oke. Ini bisa diselesaikan karena ini adalah 3 persamaan dengan 3 variabel dependent atau variabel yang bergantung pada variabel yang lain. Oke. Di sini kita bisa lihat suatu contoh persamaan atau contoh kasus yang bisa kita selesaikan. Misalnya kita punya suatu pesawat di mana kita inginkan pesawat itu terbang di 230 meter per second di ketinggian 1000 meter, yaitu rho-nya 0,6 kg per meter kubik. S-nya atau luas sayap diketahui 90 meter kubik kuadrat. Mean aerodynamic chord diketahui 4 meter dan lengan thrust adalah 0,2 meter. Lalu CL, CD, dan CM kita ketahui sedikit lebih dalam dari yang tadi. CL0 diketahui 0,31, CD0 0,021, dan seterusnya. Kita punya CL alpha, CD alpha, CM alpha, dan CL delta E, CD delta E, dan CM delta E. Ingat, alpha adalah 0 di steady state symmetric level flight, sehingga kita tidak memerlukan data CL alpha. Yang kita perlukan cuma CL0 dan CL delta E, atau turunan free coefficient dengan turunan delta E yang kita perlukan di sini. Nah, di sini kita masukkan semua data ini ke dalam 3 persamaan ini.
kita dapat seperti ini. Disederhanakan, kita dapat seperti ini. Ini bisa diselesaikan. CT adalah 0,310, gampang. CT masuk sini, kita bisa tentukan delta E-nya. Dengan delta E, kita bisa tentukan CL1. Coba dikerjakan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Tolong dicek. CT kita butuh 0,310, CL1 kita memerlukan 0,327, dan delta E adalah negatif 0,05 dalam radian, tentu saja karena ini semua radian. Negatif 0,05 radian kurang lebih adalah 1,2 derajat. Silahkan dicek. Ini adalah hasil trim kita. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan suatu kasus atau suatu analisis dari terbang stasioner atau suatu trim analisis pesawat kita. Pesawat kita sudah diketahui koefisien-koefisien aerodinamikanya, diketahui ukurannya dan konfigurasinya, dan diinginkan untuk terbang di kecepatan tertentu dan ketinggian tertentu. Di sini kita punya angka. Kita bisa mencapai steady state symmetric level flight apabila pesawat kita thrust-nya berkorespondensi dengan CT atau koefisien thrust 0,310, beratnya berkorespondensi dengan CL1 ini 0,327, dan delta E-nya didefleksikan negatif 0,05 radian. Kita juga bisa membahas trim ini tentu saja di kasus yang lebih general. Misalnya tidak level, kita hilangkan, kita anggap steady state symmetric flight saja. Kurang lebih seperti ini. Di sini sumbu X benda, sumbu X angin, dan sumbu X horizon lokal tidak berimpit satu sama lain sedemikian rupa sehingga kita punya sudut orientasi sekarang, alfa dan gamma, juga delta E di sini. Karena ini adalah suatu penerbangan steady state symmetric flight, lihat tidak ada levelnya lagi, maka kita bisa bilang bahwa V harus konstan dan tidak ada kecepatan rotasi, tidak ada gerakan rotasi, percepatan maupun kecepatan. Gaya-gayanya ada sedikit berubah. Kalau tadi kita perhatikan thrust dan drag itu di satu garis dan lift dan weight di satu garis, dalam kondisi ini, di kondisi di mana aksis-aksisnya tidak berimpit, maka lift dan weight tidak ada di satu garis, thrust dan drag juga tidak ada di satu garis. Dengan demikian kita punya sedikit kerumitan tambahan. Persamaan kita atau 3 persamaan simetrik yang sebelumnya menjadi sedikit lebih rumit seperti ini. Bukan cuma T minus D, T kurangi D, tetapi T weight sin theta plus lift sin alpha kurangi D cos alpha sama dengan 0. Karena ada komponen weight dan ada komponen lift yang bekerja pada sumbu X benda. Pun demikian dengan sumbu Z. Sumbu Z benda tentu aja ada lift, tetapi drag juga ada komponen di sumbu Z benda. Thrust tidak ada karena thrust ada di sumbu X benda. Kemudian terakhir, momen tetap sama. Momen kurangi momen. Momen thrust kurangi momen aerodinamika sama dengan 0. Konsepnya tetap sama. Kita punya 3 persamaan simetrik. Dengan demikian kita perlu menentukan atau kita bisa menentukan 3 variabel dependent. Seperti yang tadi, di sini variabel dependentnya belum terlihat, apalagi kita ingin agar delta E-nya bisa divariasikan sedemikian rupa sehingga kita bisa mengatur kondisi terbang pesawat udara. Kita bisa mengatur alfa sama gamanya seperti apa, harapannya seperti itu. Kita bisa sekali lagi ekspansi L, lift dan drag ini menjadi seperti ini.
Di sini alfa tidak 0, maka CD alfa, CL alfa, dan CM alfa harus dihitung. Biasanya, alfa adalah variabel dependen yang ingin kita tentukan. Delta E adalah variabel dependen yang ingin kita tentukan. Dan mungkin satu lagi adalah trust. Di sini kita jadi punya pertanyaan. Misalnya saya punya pesawat dengan bentuk tertentu. Bentuk itu artinya saya tahu koefisien drag lift momennya, CD alfa CL alfa CM alfanya, dan CD delta E CL delta E CM delta E nya, karena sudah pakai wind tunnel atau sudah pakai .com atau konsep-konsep lain untuk menghitung koefisien aerodinamika. Jika saya sudah punya pesawat dengan bentuk tertentu, dengan berat tertentu, saya ingin tahu jika pesawat saya terbang dengan kecepatan tertentu, berapa thrust yang dibutuhkan, berapa alfa yang akan terjadi, dan berapa delta E yang harus didefleksikan. Inilah yang disebut dengan trim analysis. Tentu saja di sini terlihat persamaan yang kita dapatkan sangat rumit, cukup rumit. Ini nanti bisa disederhanakan dengan menggunakan satu aksis lagi yang disebut dengan sumbu kestabilan atau stability axis. Itu akan dibicarakan di video berikutnya. Nah, jadi trim itu tadi, inti dari trim analisis adalah menentukan variabel-variabel steady state. Dan variabel-variabel steady state tersebut, kalau memang kita cuma punya 3 persamaan gerak, seperti tadi persamaan gerak simetrik, maka kita harus menentukan 3 steady state variable, atau biasa disebut juga dengan trim points. Penyesuaian trim points inilah yang memungkinkan pesawat kita, atau yang akan memperlihatkan apakah pesawat kita bisa terbang di kondisi terbang yang kita inginkan. Variabel yang bisa divariasikan cukup banyak sebetulnya. Mulai dari kecepatan, ketinggian, lintas terbang, roll, alfa, beta, dan seterusnya, sampai setting delta E, delta A, dan delta R, defleksi aileron, defleksi elevator, defleksi aileron, dan defleksi rudder. Ini disebut flight condition, ini adalah flight configuration, dan ini untuk flight control. Sekali lagi, jika kita punya 3 persamaan yang harus dipuaskan atau di fulfill simultaneously, maka kita harus punya 3 variabel yang bebas atau 3 variabel yang dependent dari yang lain. Demikian, terima kasih.